Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel Mentoring Self Improvement, suatu channel pengembangan kepribadian. Konteks besar kita adalah belajar tentang membangun kepemimpinan di dalam diri kita. Dan kita belajar tentang prioritas. Poin yang kedua, prioritas. Di dalam prioritas kita belajar tentang waktu senggang. Dan kita akan belajar bagaimana cara menyediakan waktu senggang. Di dalam kehidupan kepemimpinan, seringkali menyediakan waktu senggang itu suatu pergumulan yang tersendiri, terutama kepada orang atau pemimpin yang agendanya sangat begitu padat dan dikejar dengan berbagai target. Tapi di dalam menyediakan waktu senggang, ada dua tips yang bisa kita, sahabat Mr. Sorchan, ikuti. Yang pertama, selalu mengevaluasi dan mengeliminasi. Di segmen sebelumnya, kita pernah belajar prinsip 3R dan hukum Pareto 80-20. Dua prinsip itu adalah kita gunakan untuk menemukan cara menyederhanakan kehidupan kita. Temukan cara untuk menyederhanakan kehidupan kita. Kita berusaha tidak meluangkan waktu untuk hal-hal yang berada di luar titik kebahagiaan kita. Kita mendelegasikan atau membuang apapun dengan prinsip 3R. Ya, reward, return, ya, dan requirement. Di segmen sebelumnya bisa dilihat 3R itu. Lalu setelah itu, kalau memungkinkan lagi, kita temukan juga prinsip 80-20 atau hukum Pareto untuk menguranginya atau mengeliminasi. Misalnya mulai dengan pertanyaan seperti ini. Apa saja 20% milik saya yang paling bernilai? Mana saja 20% pakaian yang saya kenakan, 80% saya kenakan mana? Yang pakaian yang 20% di antara tadi yang sering kali saya gunakan. Lalu apa 20% kegiatan di waktu senggang yang memberi saya 80% kebahagiaan? Lalu siapa saja 20% orang terdekat yang membuat saya paling bahagia? Dari sini kemungkinan kita menjawab semua pertanyaan itu dengan cukup mudah. Hanya saja kita belum pernah berpikir untuk memperhatikan area tersebut dengan cara ini. Berfokuslah pada area yang memberi kita hasil paling banyak. Sisanya sediakan waktu senggang. Sumbangkan pakaian atau barang-barang kita. Kurangi kompleksitas dalam kehidupan kita. Tips yang kedua, berjuanglah untuk menyediakan 20% ruang kosong di agenda kita. Hari-hari saat agenda kita otomatis dipenuhi tugas-tugas sudah berakhir. Sebaliknya, coba jadwalkan ruang kosong di agenda kita. Dengan menerapkan hukum Pareto, target kita adalah selalu membiarkan 20% waktu kita sebagai waktu senggang.
Jadi kita perjuangkan, agendakan itu. Seperti apa penggambarannya? Kita bisa memilih menyediakan waktu senggang setiap hari. Jika kita menghabiskan rata-rata 16 jam sehari untuk terjaga, menyediakan waktu senggang berarti mengosongkan jadwal selama 3 jam 12 menit setiap hari. Jika kita ingin menggunakan skala minggu, kita harus mengosongkan jadwal 22,5 jam setiap minggu. Waktu senggang untuk sebulan, kosongkan jadwal kita selama 6 hari. Dalam setahun, sisihkan jadwal kosong kita selama 72 hari. Kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, saya tidak bisa melakukannya. Saya enggak dapat mengosongkan jadwal selama 3 jam sehari, atau 6 jam, atau 6 hari sebulan. Dan saya jelas-jelas tidak akan berlibur lebih dari 7 hari. Sebenarnya banyak orang yang berpikiran sama seperti itu. Itulah sebabnya waktu senggang sangat sulit dipertahankan. Tony Schwartz menyatakan, lebih sering berlibur memang bertentangan dengan intuisi sebagian besar orang. Gagasan itu juga bertentangan dengan etos kerja yang berlaku di kebanyakan perusahaan, di mana jam istirahat biasanya dipandang sebagai pemborosan waktu. Lebih dari sepertiga karyawan, misalnya, biasanya makan siang di meja kerja mereka. Lebih dari 50% menganggap mereka akan bekerja selama liburan. Namun, sahabat Mr. Sorchan, untuk menciptakan waktu senggang, kita harus mempelajari cara mengambil hari libur. Kita tidak dapat mempertahankan prioritas jika kita mengisi hidup dengan kesibukan. Jika kita orang yang berenergi tinggi, kita mungkin mendapati betapa sulitnya berhenti bekerja, meninjau aktivitas-aktivitas, memahami prioritas, serta mengevaluasi ulang pekerjaan dan bagaimana kita mengerjakannya. Namun, kita harus melakukannya. Tidak hanya sekali, tetapi setiap hari demi hari, tahun demi tahun. Prioritas selalu berubah. Namun, jika kita dapat belajar menguasai prinsip prioritas dan kita terus-menerus mengembangkan disiplin dalam penerapannya, kita akan mendapati bahwa efektivitas pribadi dan profesional kita akan melambung tinggi. Sama seperti prioritas yang baik, beberapa hal juga dapat memberi pemimpin hasil yang luar biasa. Itulah sebabnya, sahabat Mr. Sorchan, prioritas adalah kunci kepemimpinan. Salam untuk membangun kepemimpinan dalam diri kita. Salam sukses luar biasa. Salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.